Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada pelajaran Kimia Farmasi kelas 12. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang ion kompleks. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang tata nama ion kompleks. Tata nama senyawa ion kompleks. 1. Bagian ion kompleks pada tata nama senyawa didahulukan kation lalu anion. Seperti yang sudah kalian tahu, pada senyawa biasa yang terletak di depan itu adalah kation, kemudian diikuti oleh anion di belakang. 2. Jumlah ligan dinyatakan dengan awalan angka dalam bahasa Yunani. Jika jumlah ligannya 1 diberi awalan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka, dan seterusnya, tergantung dari jumlah ligannya. 3. Nama ligan yang berupa anion mendapat akhiran O. Contoh, ligan Cl-. Klorida menjadi kloro. Ligan itu ada 2 jenis, yaitu 1 molekul netral, 2 anion. Jika yang berupa anion nanti mendapat akhiran O. Yang keempat, nama ion pusat pada kation kompleks sama dengan nama biasa dari ion pusat itu. Dengan kata lain begini, jika ion kompleksnya bermuatan positif, maka ion pusatnya menggunakan nama biasa atau nama Indonesia dari ion pusat itu. Contoh di sini Ag NH3 2Cl. Nah, ini Ag NH3 2Cl berarti yang sebagai kation itu adalah Ag NH3 2Cl sebagai anion. Kenapa? Karena Ag NH3 2 itu terletak di depan. Nah, ini kation dan ini anion. Berarti ion kompleksnya itu bermuatan positif. Karena ion kompleks bermuatan positif, maka ion pusatnya itu menggunakan nama biasa atau nama Indonesia. Contoh Ag NH3 2 ya. Ion pusatnya Ag. Nah, ini nama biasanya itu adalah perak. Seperti itu. Contoh yang kedua, ZnNH3 4SO4. Nah, berarti sebagai kation adalah ZnNH3 4SO4 sebagai anion. Ini kation, ini anion. Berarti ion kompleksnya karena dia sebagai kation, ion kompleksnya bermuatan positif. Jika ion kompleks bermuatan positif, maka ion pusat itu menggunakan nama biasa. Zn itu nama biasanya adalah seng. Bukan sing ya, tapi seng. Seperti itu. Paham? Ya, kita lanjut. Yang kelima, nama ion pusat pada anion kompleks harus dan wajib menggunakan tata nama IUPAC dan diberi akhiran -at. Contoh, Zn pada anion K2ZnCN4. Nah, dari senyawa ini ya, berarti K2 sebagai kation, ZnCN4 sebagai anion. Berarti ion kompleksnya bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia anion. Karena ion kompleks bermuatan negatif, maka ion pusatnya menggunakan nama IUPAC atau nama Latin dan diberi akhiran -at. Di sini ion pusatnya ion kompleksnya adalah ZnCN4. Ion pusatnya Zn. Nah, karena ini bermuatan negatif, maka Zn menggunakan nama Latin atau nama IUPAC.
dan diberi akhiran at, menjadi singkat. Contoh berikutnya, Fe pada anion K3 FeCN6. Nah, ini sebagai kation adalah K3 dan sebagai anion adalah FeCN6. Berarti ion kompleksnya adalah bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia anion. Kok bisa tahu ion kompleks? Karena dia ditandai dengan tanda kurung siku. Ion kompleks itu selalu ditandai dengan tanda kurung siku. Nah, karena ion kompleksnya bermuatan negatif, maka ion pusatnya menggunakan nama Latin atau nama IUPAC dan diberi akhiran at. Nah, di sini ferrum ya, bukan ferrumat tetapi ferat. Seperti itu. Yang keenam, bila terdapat lebih dari satu ligan, contoh ada itu CONH34H2O2 2+, nah berarti ada dua ligan ya, NH3 dan H2O. Maka urutan penulisan nama ligan berdasarkan urutan abjad. Jadi nanti kamu urutkan dulu sesuai abjad. Nah, ini ada penamaan beberapa logam dalam senyawa kompleks. Jika atom pusatnya Cr, nama dalam kompleks kation, maksudnya jika ion kompleksnya itu bermuatan positif, maka nanti namanya menjadi kromium ya. Terus jika ion kompleksnya nanti bermuatan negatif, maka namanya menjadi kromat. Mangan menjadi manganat nanti ya. Fe ini besi, jika ion kompleksnya positif nanti nama Fe besi, sedangkan jika ion kompleksnya bermuatan negatif menjadi ferat, dan seterusnya nanti dipelajari. Ini ada nama-nama ligan, bisa juga kalian pelajari, kalian hafalkan. H2O itu bukan aqua ya, tapi aquo. NH3 itu amin, CO karbonil, NO nitrosil, F- fluoro, Cl- kloro, Br- bromo, I- iodo, dan seterusnya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang langkah penamaan senyawa ion kompleks. Ion pusat dan ligan di kation. Nah, ini untuk ion kompleksnya itu bermuatan positif. Ya, ini ion kompleksnya dia bermuatan positif karena ada di depan, sedangkan ini Cl- dia bermuatan negatif. Perhatikan bahwa kationnya adalah AgNH32+ dan anionnya Cl-. Bagaimana cara menentukan muatan? Ini kenapa ini bisa tahu plus, ini bisa tahu min, itu menggunakan angka indeks. Jadi nanti kalian tukar antara angka indeks di ion kompleks dengan pasangannya. Ini Cl itu tidak ada angka indeksnya ya, artinya AgNH32 itu muatannya positif 1. Sedangkan Cl, karena AgNH32 kali itu juga tidak ada angka indeksnya, berarti Cl nanti muatannya -1. Seperti itu. Nah, pada kation terdapat ion pusat Ag dan ligan NH3. Nah, ini ion kompleksnya ya, sebagai kation. Bilangan koordinasinya 2 milik si ligan NH3 ya. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang terikat pada atom pusat. Nah, di situ NH3 jumlahnya ada 2, berarti bilangan koordinasinya 2. Karena penamaan kation dulu, maka sesuai peraturan ligan dinamai angka Yunani. Nah, ini yang akan kita namai adalah kation dulu ya, sebagai ion kompleks. Urutan penulisan atau urutan penamaan untuk ion kompleks yaitu jumlah ligannya kita sebutkan terlebih dahulu, kemudian nama ligan, terus kemudian nama atom pusat diikuti biloks atom pusat dalam tanda kurung ya. Jadi untuk ion kompleks cara penamaannya, pertama jumlah ligan,
kemudian nama ligan, terus nama atom pusat diikuti bilox atom pusat. Nah, di sini ion kompleksnya adalah AgNH3 2. Jumlah ligannya ada 2, berarti nanti diberi awalan di. NH3 namanya amin, diamin. Baru kemudian nama atom pusat, karena dia muatannya positif berarti menggunakan nama biasa, diamin perak. Terus biloxnya berapa? Cara menentukan bilox atom pusat ya, kita menggunakan rumus muatan ion kompleks sama dengan muatan atom pusat atau ion pusat plus muatan ligan. Nah, di sini muatan ion kompleksnya plus 1. Muatan ligannya 0, tidak bermuatan. Ag-nya kita cari. Berarti Ag plus 2 kali 0 karena muatan NH3-nya 0 ya, sama dengan plus 1. Berarti Ag plus 1. Maka namanya menjadi perak 1, diberi tanda kurung ya. Nama ion kompleks hipotesisnya berarti diamin perak 1. Itu baru kationnya atau ion kompleksnya. Baru kemudian diikuti oleh anionnya Cl-. Cl- itu namanya klorida, berarti diamin perak 1 klorida. Sudah paham? Iya. Kita lanjut ke berikutnya. Langkah penamaan senyawa ion kompleks, ion pusat dan ligan di anion. Di sini ambil contoh ion kompleks K2ZnCN4. Nah, ini berarti K2 sebagai kation, ZnCN4 sebagai anion. Berarti ion kompleksnya bermuatan negatif. Terus bagaimana cara menentukan muatannya? Tadi sudah saya bahas di depan, yaitu menggunakan angka indeks pasangannya. Nah, di sini angka indeks dari K adalah 2, sedangkan angka indeks dari ZnCN4 tidak ada. Artinya nanti K itu muatannya adalah positif 1, sedangkan ZnCN4 itu nanti muatannya menjadi min 2 ya. Kenapa? Karena ini angka indeks dari K ada 2. Seperti itu untuk menentukan muatan. Nah, ligan dan ion pusat pasti berada di tanda kurung siku. Maka ion pusatnya Zn dan ligannya Cn. Ya. Bilangan koordinasinya 4. Kenapa? Nah, itu yang ada di dalam tanda kurung 4. Bilangan koordinasi adalah jumlah ligan yang terikat pada atom pusat. Nih. Jumlah ligannya 4. Karena penamaan dari kation, maka hipotesisnya adalah kalium. Ini kalium. Ya, kationnya kalium. Nah, terus kita beri nama ion kompleksnya. Tadi pemberian nama ion kompleks diawali dengan yang pertama adalah jumlah ligan. Jumlah ligannya ada berapa? 4. Ya, berarti tetra. Cn apa namanya? Siano, tetra siano. Ya. Terus kemudian Zn. Nah, ini ion kompleksnya muatannya tadi negatif. Jika ion kompleks muatan negatif, maka ion pusatnya diberi nama Latin. Ya, ion pusatnya diberi nama Latin, zinc, dan diberi airan at, berarti menjadi zincat. Tetrasianozincat. Nah, terus tanda kurung 2 itu dari mana? Dari mana? Kamu hitung biloxnya. Caranya tadi menggunakan muatan ion kompleks sama dengan muatan atom pusat plus muatan ligan. Nah, ini. Jadi min 2 sama dengan muatan atom pusat atau ion pusat plus muatan ligan. Cn muatannya adalah min 1. Berarti Zn sama dengan Zn plus 4 kali min 1 sama dengan min 2. Berarti Zn sama dengan min 2 plus 4 sama dengan plus 2. Maka di sini diberi tanda 2.
Untuk tata nama senyawa ion kompleks sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.